Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya untuk pelajaran IPS. Pertama-tama sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan materi hari ini. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai sejarah ASEAN, kemudian keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Kali ini kita akan belajar sekilas mengenai politik negara-negara ASEAN. Oke, anak-anak. Pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai kondisi sosial, budaya, kemudian kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Kali ini akan Ibu jelaskan tentang sekilas fakta tentang politik negara-negara di ASEAN. Pada dasarnya, sebagian negara di ASEAN berbentuk republik, tapi ada beberapa negara di ASEAN yang berbentuk kerajaan. Oke, simak baik-baik. Kalian bisa buka yang di buku tema juga untuk memperdalam pengetahuan. Pertama-tama kita ke Brunei Darussalam. Di Brunei, kepala negaranya adalah seorang sultan. Namanya sampai saat ini dijabat oleh Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Bahasa yang dipakai yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mata uang Brunei dolar. Luas wilayahnya 5.765 km persegi, kira-kira seluas wilayah kota Yogyakarta. Jumlah penduduknya waktu tahun 2019-an berjumlah 443.285 jiwa. Jadi sedikit ya kalau di sana penduduknya. Kemudian hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984. Itu merdekanya dari pemberian Inggris. Lagu nasional yaitu Allah Peliharalah Sultan. Saat ini di Brunei merupakan negara yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tadi udah dijelaskan kan ya, sistem pemerintahan di Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kita lanjut ke Kamboja. Lihat benderanya. Kepala negara di Kamboja adalah seorang raja, yaitu sekarang namanya Raja Norodom Sihamon. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang bernama Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional dipakai adalah Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya cukup banyak, 15.885.332 jiwa. Itu waktu tahun 2014. Nah, sekarang tentunya lebih banyak lagi. Hari kemerdekaan yaitu tanggal 9 November 1953, pemberian dari Prancis. Lagu nasional Nokoreh, atau kalau bahasa sananya Royal Kingdom. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera Kamboja. Coba lihat benderanya, ada lambang itu kan. Indonesia. Kepala negara di Indonesia adalah seorang presiden, yaitu sekarang yang menjabat Bapak Joko Widodo. Ibu kota Jakarta.
Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kemudian luas wilayah di Indonesia 1.904.569 km persegi. Lagu nasional Indonesia Raya. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan juga budaya. Laos. Kepala negara adalah seorang presiden, dibantu oleh kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasional Lao. Mata uangnya Kip. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Lagu nasional Peng Kiat Lao. Di Laos, nenek moyang berasal dari Cina Selatan. Malaysia. Kepala negara adalah seorang sultan. Kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa yang dipakai yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil. Mata uang yang dipakai adalah ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Di Malaysia pada tahun 1957, Federasi Malaysia atau Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, dan Inggris menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Kepala negara di Myanmar adalah seorang presiden. Ibu kotanya di mana? Ada di Nai Pai Tau. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Lagu nasional Kaba Ma Ke. Nah, di Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Kita ke Filipina. Kepala negara adalah seorang presiden. Ibu kotanya di Manila. Bahasa Filipino. Di samping itu juga pakai bahasa daerah, bahasa Tagalog, dan juga bahasa nasional, bahasa Inggris dan Spanyol. Mata uang peso. Lagu nasional Lupang Hinirang. Kita lanjut. Singapura. Kepala negara di Singapura adalah seorang presiden, dibantu oleh kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Bahasa yang dipakai di Singapura bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Mata uang dolar Singapura. Jumlah penduduknya 5.567.301 jiwa. Itu waktu tahun 2014. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1965. Lagu nasional Majulah Singapura. Kita lanjut ke Thailand. Kepala negara Maha Vajira Longkorn, dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Thai. Mata uang Baht. Hari kemerdekaan tidak ada karena Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Lagu nasional Pleng Chat Thai. Kita lanjut ke Vietnam. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dengan dibantu oleh seorang perdana menteri. Ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasional bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Lagu nasional Tin Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Nah, itu sekilas tentang politik negara-negara di ASEAN.
Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 126. Isilah diagram Venn untuk membandingkan dua negara ASEAN yang kalian pilih dalam bidang politiknya. Oke, cukup jelas ya. Selamat belajar dengan bahagia. Oke anak-anak, sudah jelas? Kalau sudah, sekarang kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dan selalu bahagia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.